Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa, Maurits dari Amarket, broker yang sangat luar biasa. Hadir ke hadapan rekan trader, menjumpai rekan trader, menyapa rekan trader, dan sedikit memberikan analisa buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Rekan trader, hari-hari yang penuh dengan pergerakan-pergerakan pasar pragmatis yang terjadi, bagaimana dolar semakin melambung, bagaimana gold semakin mengalami pelemahan, dan pelemahan yang gold terjadi pada gold sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan pada acara-acara saya kemarin-kemarin. Mulai dari analisa harian saya, tepat analisanya, masuk lagi ke analisa kupas tuntas gold. Saya memprediksikan bahwa gold akan jatuh sangat luar biasa rekan trader. Dan sesuai dengan prediksi ya, kita akan selalu membahas apa saja yang terjadi pada pasar saat ini. Kok tangan saya gini-gini terus ya, kalau tangan AHY kan gini ya. Oke rekan trader. Pergerakan pasar hari ini sangat luar biasa, dan yang paling pasti hari ini pasar sedang menunggu news yang sangat luar biasa ya. Setelah tadi malam ya rekan trader, setelah tadi malam news terjadi di mana pertemuan antara gubernur sih ya. Pertemuan rapat FOMC yang dilakukan ya tadi malam pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dia memberikan pergerakan yang sangat signifikan di pasar ya. Selanjutnya apa yang akan terjadi rekan trader pada hari ini? Salah satu lagi news yang paling besar yang akan terjadi adalah PDB hari ini ya. Hari ini adalah harinya dolar Amerika, yang menjadi pertanyaan apakah dolar Amerika ini akan terbang tinggi ya, menembus zamrud khatulistiwa, atau dia akan jatuh sedalam-dalamnya. PDB akan dikeluarkan pada pukul 19.30. Klaim pengangguran awal akan dikeluarkan pada pukul 19.30 juga, dan akan ditutup pada 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa tema yang saya angkat hari ini ya, saya mencoba mengangkat tema yang sangat luar biasa hari ini. Dan hari ini tema yang akan saya bawa adalah bagaimanakah pergerakan dolar Amerika setelah pertemuan FOMC ya tadi malam. Kita semua tahu bahwa tadi malam pertemuan FOMC memperoleh hasil yang biasa-biasa aja. Dalam hal ini kita bisa lihat informasi bahwa dari pertemuan FOMC ini, saya lihat dulu informasinya ya, saya baca dulu informasinya. Nah, dari pertemuan FOMC yang dilakukan, bisa dilihat dengan jelas ini bahwa kenaikan tingkat suku bunga di masa depan kurang pasti karena krisis perbankan. Ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika tadi malam itu masih malu-malu rekan trader. Kalau rekan trader lihat di sini ya, ini kita balik ke platform. Rekan trader lihat di sini di platform, sabar mana itu platform saya. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika tadi malam dia kelihatannya mengalami peningkatan, tapi masih dalam standar malu-malu rekan trader. Ini sabar, saya buka di sini aja kayaknya. Sorry. Saya buka di sini aja deh. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat, jangan lihat yang di kanan ini ya, yang di kiri ya. Memang benar setelah kenaikan statement yang dikeluarkan, dolar dia kick balik, naik, dan dia kembali lagi. Sempat kemarin dia turun di posisi terendah di seputaran 103. Setelah itu dolar mengalami kenaikan sampai di level penutupannya itu di seputaran level 103.791. Sekarang dolar sedang berada di seputaran 104. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kelanjutan dolar ke depan? Ya. Kalau kita lihat dari rislah yang dilakukan, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa terjadi
perang, seperti saya mau bilang gimana ya, perang kepentingan di sana. Di satu sisi banyak juga anggota-anggota dari FOMC yang ingin menaikkan tingkat suku bunga, tapi di sisi lain juga banyak yang bilang bahwa harus terjadi jeda dulu kenaikan tingkat suku bunga. Nah, dia ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika kemarin, Jeremy Powell, yang menyatakan hal tersebut pada hari Jumat minggu kemarin. Nah, hari Jumat ini kalau nggak salah nih. Nah, ini ya pada pukul 19 ya. Ini adalah pidato akibat pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell kemarin ya, yang menyatakan bahwa rislah kenaikan tingkat suku bunga untuk Amerika lebih banyak ditunda, kemungkinan besar akan ditunda ya. Nah, akibat dari situ kan artinya kan kalau seumpamanya kenaikan tingkat suku bunga ditunda, artinya kan kemungkinan dovish akan semakin besar di sana. Nah, inilah yang menjadi alasan kemarin kalau rekan trader lihat, nah di sini ya, rekan trader lihat di sini. Nah, ini menjadi alasan kenapa dolar Amerika itu pada hari Jumat kemarin dia benar-benar turun, sehingga dia membuat bagaimana pasangan mata uang lainnya tuh naik ya rekan trader ya. Nah, pasangan mata uang lainnya tuh naik. Nah, ini dia ya. Sabar, sorry H1. Nah, ini dia. Ini hari Jumat kemarin ya. Ini yang membuat gold dia naik. Itu kan diakibatkan karena imbas dari statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kemarin Jeremy Powell menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih dalam tahap pause ya, jeda. Akan tetapi inflasi yang terjadi juga sangat tinggi. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan untuk pertemuan FOMC 3 minggu lagi ya, pertemuan berikutnya, kenaikan tingkat suku bunga itu akan bisa dilakukan. Nah, inilah yang mendorong kenapa dolar Amerika kemarin setelah pertemuan FOMC statement yang dikeluarkan, dia agak sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu rekan trader, penguatan yang signifikan ini juga ditopang dengan statement yang dilakukan oleh Ketua DPR Amerika yang menyatakan bahwa so far so good ya. Masalah perhutangan oleh Amerika dalam rel yang semestinya terjadi. Walaupun hari ini saya juga membaca sebuah statement ya, saya membaca sebuah statement dari Menteri Ekonomi ya, dari Menteri Ekonomi Amerika, Janet Yellen. Janet Yellen menyatakan bahwa ada sebagian yang tidak bisa dilunasi oleh Amerika. Nah, ini artinya kan gawat banget ini sebenarnya. Ada sebagian yang tidak bisa, kemungkinan besar ada sebagian yang tidak bisa dilunasi oleh pemerintah Amerika. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah benang panjang bahwa ini masalah ini krusial dan memang masih ada tarik menawar harga pas tancap gas. Kalau ini di Indonesia ya, contoh seperti kayak gini di Indonesia habis. Politik akan bermain di sini sangat luar biasa ya. Akan selalu terjadi perpolitikan di sini, tapi di Amerika kan mereka bagaimana orang bilang membangun perekonomian mereka dari keterpurukan. Oleh karena itu ada sedikit tanda-tanda antara presiden dengan ketua DPR-nya, tapi tetap berada dalam rel. Oleh karena itu kita akan lihat selanjutnya pergerakan dolar Amerika setelah nanti PDB hari ini ya. Tetapi secara garis besar kemungkinan memang dolar Amerika ini kalau seumpamanya hutang bisa dilunasin, dia akan semakin jauh tinggi. Dia akan semakin naik tinggi lagi. Apalagi nanti masalah-masalah yang lainnya dicoba untuk diselesaikan oleh The Fed ya. Oleh karena itu rekan trader, saya masih tetap bilang bahwa peluang dari dolar Amerika pada beberapa minggu ke depan setelah FOMC dikeluarkan, dia masih memiliki tendensi yang kuat untuk mengalami penguatan. Minimal dia bisa menembus 104 ya, dia berada di level 104 dan dia akan mencoba menuju ke level yang lebih tinggi lagi 105.
Oleh karena itu, kita akan tetap melihat PDB yang terjadi hari ini, dan apapun hasilnya, dia akan sangat mempengaruhi pergerakan dolar Amerika ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah acara kita hari ini, demikianlah tema kita hari ini. Waduh, saya lagi batuk ini, oi. Serak-serak basah suara saya. Demikianlah tema kita hari ini tentang bagaimana pergerakan dolar Amerika setelah pertemuan FOMC. Kita akan coba masuk di analisa teknikal kita. Kita akan lihat pergerakan dari analisa teknikal kita, dan seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa setelah tadi malam dini hari FOMC dikeluarkan, membuat efek yang sangat luar biasa. Dolar Amerika dia naik. Seberapa besarkah kenaikan? Kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik, ya minimal maksimal kenaikan dia itu tetap akan sampai di daerah 104.210. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa sangat hati-hati karena PDB akan dikeluarkan hari ini. Tapi tetap saya berkeyakinan bahwa dia akan coba naik terus ke atas. Oleh karena itu, kita juga wanti-wanti kalau terjadi pelemahan dia paling rendah itu di 103.747. Oleh karena itu, menurut analisa saya, dia akan bergerak antara 103.795 sampai 104.210. Kita akan lihat bagaimana setelah laporan PDB dikeluarkan. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar saat ini rekan trader? Kita lihat pergerakan dari euro Uncle Sam dolar hari ini sangat luar biasa rekan trader. Kita akan lihat seberapa besarkah kemerosotan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Ya, dia merosot tajam, tapi hati-hati di saat PDB keluar dia bisa terbang tinggi lagi nih. Nah, kita akan lihat seberapa besarkah kemerosotan itu terjadi. Dia sudah melewati rentang harian yang saya buat, karena sudah sampai di level yang paling terendah 1.07. Dia sudah sampai di 1.07249 ya. Nah, menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi. Sekarang dia udah mencoba koreksi di seputaran 1.07165. Menurut saya ini sudah nih dia yang paling terendah. Ya, tapi rekan trader kembali lagi saya bilang bahwa hari ini akan ada data PDB. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di 1.07539. Jadi disinilah batasannya. Saya bisa bilang bahwa disinilah batasannya. Saya tidak mau bilang dia akan turun lebih rendah lagi ya, tapi kalau saya lihat dulu enggak, dia tidak turun lagi. Kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan ya. Dia tidak, menurut saya ya, untuk bisa turun sampai di level paling terendah di sini masih jauh juga ini ya. Menurut saya jauh. Sulit sebenarnya, tapi segala sesuatu bisa terjadi ya. Tapi saya prinsip bahwa dia akan sampai, sekarang dia sudah berada di titik terendah dan siap-siap dia akan mengalami kenaikan. Oke rekan trader, bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pergerakan pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa pound sterling pada prinsipnya dia sama juga dengan euro USD mengalami bearish yang sangat luar biasa hari ini. Kita akan lihat seberapa besarkah bearish terjadi ya. Kalau menurut saya dia ini masih bisa bearish rekan trader, tapi dia tidak akan sampai di level paling terendah di 1.23045 menurut saya. Kalaupun terjadi bearish lagi, yang paling terendah itu menurut saya di seputaran 1.23226. Setelah itu dia akan kembali balik lagi arahnya. Dan pembalikan arah dia yang paling maksimal menurut saya adalah akan sampai di level 1.23679. Oleh karena itu rekan trader, disinilah rentangnya antara nah ini dia 1.23326 sampai 1.23679. Bagaimanakah Mr. Gold hari ini? Kita lihat pergerakan gold hari ini sangat luar biasa. Setelah dia terjungkal, terjatuh, habis dia TKO kemarin, turun seperti yang telah saya estimasikan. Rekan trader lihat bagaimana estimasi saya kemarin di Kupas Tuntas Gold.
Saya bilang dia akan turun paling maksimal sampai di 1955. Apa yang terjadi? Yang terjadilah seperti apa kata saya. Saya bisa menggerakkan pasar, kan trader, jangan hati-hati dengan saya. Ini Maurits ini bisa menggerakkan pasar forex dunia. Makanya saya bilang turun sampai 1955, dia turun sampai 1955. Wah, bercanda kan trader. Oke, kita balik. Gold sekarang sedikit mengalami reaksi ya. Menurut analisa saya, dia setelah terjadi kontraksi yang luar biasa kemarin, gold tendensinya akan sedikit mengalami penguatan. Dan saya bisa bilang bahwa penguatan yang paling maksimum hari ini adalah di posisi sabar kan trader, sabar. Oke rekan trader, kita lanjut. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana gold bisa naik ya. Dan kalau rekan trader lihat di sini dia akan naik menurut analisa saya sampai di level 1966. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling maksimal itu di 1955. Oleh karena itu, perjuangan balik lagi dia untuk menjadi 2000 masih dalam penuh dengan misteri ya. Saya sekarang menurut analisa saya dia akan coba sampai di 1966. Dia kalaupun memang paling maksimal ya dia akan sampai di daerah sini 1974. Itu dengan full gas, benar-benar kekuatan super power banget rekan trader. Tapi analisa saya 1966 adalah nilai yang tertinggi bisa terjadi pada hari ini. Ini menurut analisa saya ya. Oke, selanjutnya USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Sekali lagi untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini dia mengalami tendensi agak sedikit mengalami, dia melihat wait and see ya, tapi kemungkinan kenaikan masih saja bisa terjadi dan kita akan lihat seberapa besarkah hal ini akan terjadi. Kalau rekan trader lihat di sini USD Yen Jepang, pola pergerakannya, sabar rekan trader. Oke. Nah, oke. Saya bisa melihat bahwa kemungkinan dia untuk naik masih bisa tinggi, tapi saya bisa bilang bahwa siap-siap pelemahan akan terjadi. Menurut analisa saya pelemahan itu dia akan terjadi sampai level yang paling terendah di seputaran 139.1035. Dan apabila terjadi kenaikan dia paling maksimal itu di seputaran sini rekan trader 140. Oleh karena itu menurut analisa saya untuk USD Yen Jepang hari ini dia bergerak sangat dinamis antara 139.035 sampai 140.256. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum rekan trader warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.